Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Di bulan Dzulhijjah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kita umat Islam untuk merayakan hari raya kita. Setiap penjuru dunia umat Islam melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk penghambaan manusia yang dhaif, manusia yang lemah terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Idul Adha merupakan hari raya kurban. Kurban yang bermakna kurbah, dekat atau mendekatkan diri, di mana seorang hamba, setiap muslim berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan jalan beribadah, menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam ibadah kurban ini begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya merupakan sebuah i'tibar ataupun pengambilan pelajaran dan hikmah dari kisah kedua nabi yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Pesan yang pertama adalah ibadah kurban merupakan sebuah ibadah yang mengajarkan kita tentang kepatuhan atas perintah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang ia sayangi, yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Sementara Nabi Ismail alaihissalam, beliau mampu membuktikan kepatuhan terhadap Robnya dan bagaimana baktinya terhadap orang tuanya. Di masa pandemi yang kita sedang hadapi ini, marilah kita tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjalankan ibadah sholat tepat waktu di rumah, kemudian mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti semua ajaran-ajarannya, berbakti kepada orang tua, senantiasa bersemangat dalam melaksanakan tugas sekolah, misalnya melaksanakan pekerjaan di rumah, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula kita pun dituntut, diperintahkan untuk patuh terhadap perintah dari ulil amri ataupun pemerintah kita dengan menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal dan mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh ulil amri. Poin yang kedua, kurban mengajarkan tentang kemuliaan manusia. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kita belajar agar tidak menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Rabbani. Di sisi lain, kita juga diperintahkan untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pengorbanan dengan tubuh manusia itu dilarang di dalam syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemuliaan. Ya, karena itu apabila membunuh ataupun menyakiti seseorang, maka ia telah menyakiti ataupun membunuh manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang, yang mana orang itu tidaklah membunuh orang lain ataupun tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya memberikan pesan yang luar biasa kepada kita tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam. Di saat virus corona yang sedang merajalela seperti ini, maka nilai kemanusiaan kita ini diuji.
kita perlu untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang Islam ajarkan kepada kita, yakni kita berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Kita menggunakan masker di saat kita keluar rumah, mencuci tangan, ya, menggunakan masker sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Kita menyelamatkan manusia, kita menyelamatkan diri kita dari kehancuran. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan virus ini dari kita semua. Hikmah yang ketiga, kurban mengajarkan tentang hakikat pengorbanan. Dengan berkurban, kita memutus egoisme di dalam diri kita, menghilangkan keangkuhan, keakuan, ya, dan kita akan semakin lebih memperhatikan lingkungan, ya, dengan cara memberikan hewan kurban, ya. Kemudian kurban sekaligus mengajarkan kesabaran. Harta yang semestinya kita gunakan untuk kepentingan kita, kita berikan demi kemanfaatan bagi lingkungan kita, demi mereka yang membutuhkan. Maka pengorbanan dan kesabaran ini pula kita perlu pupuk, terlebih dalam kondisi seperti ini, ya. Sabar untuk tidak keluar rumah, sabar untuk berjamaah di dalam rumah, sabar melaksanakan pekerjaan ataupun belajar di rumah, ya, dan lain sebagainya. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 153, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjauhkan kita dari kehancuran, kebinasaan, dan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Dan ingatlah, setelah malam yang gelap gulita akan ada sinar mentari pagi. Setelah panas mentari yang begitu terik menyengat, akan turun hujan membasahi bumi, dan badai pasti akan berlalu insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.